Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Irawan. Saya merupakan mahasiswa Agribisnis A angkatan 2017, Fakultas Pertanian Universitas Riau. Baiklah, kami di sini akan membahas isu-isu mengenai kelapa sawit. Kenapa beli? Panas sekali hari ini. Iya, panas sekali. Apa ya? Apa penyebabnya panas ini? Pemanasan global ya. Sepertinya disebabkan oleh efek rumah kaca, terus pembakaran lahan mungkin yang lagi marak-maraknya. Apalagi di Provinsi Riau kan? Iya. Provinsi Riau kan terkenal dengan banyak sawit tuh. Mungkin dari yang ditimbulkan dari penanaman kelapa sawit ini juga. Masa iya? Iya. Kemarin ada buku nih. Nggak tahu tak benar dan enggak. Ada mitos-mitos tentang kelapa sawit. Kita bahas nggak? Itu yang menarik untuk dibahas. Ya, kita bahas ya. Apa yang kita bahas dulu? Pemanasan global tadi disebabkan oleh kelapa sawit. Oh, berarti dampak lingkungan lah ya. Jadi kira-kira benar atau tidak tuh? Kelapa sawit dapat menyebabkan pemanasan global. Kalau menurut saya kalau katanya pemanasan global kayaknya berdampak juga sih sebenarnya. Soalnya kan pembukaan lahan dari kelapa sawit sendiri masih marak dengan pembakaran. Jadi gas-gas yang timbul itu naik ke lapisan ozon itu menipis gitu. Jadi gara-gara pembakaran sih sebenarnya pembukaannya atau pembukaan lahannya yang salah. Tapi setelah ditanam kelapa sawit itu masih panas juga nggak keadaan sekitar situ? Seperti di komplek-komplek lah. Kalau menurut saya sih iya, pemanasan global disebabkan oleh kelapa sawit ini karena tanaman kelapa sawit ini kan banyak nyerap air juga, jadi kering gitu. Tapi di buku ini katanya kelapa sawit ini hemat air. Berarti selama ini banyak apa ya, nyerap air dan keadaan sekitarnya panas gitu. Tapi dilihat dari buku ini kira-kira benar atau enggak? Ada benernya sih sebenarnya. Berarti ada yang benarnya, ada salahnya. Ada benernya gitu. Jadi kesimpulannya kelapa sawit itu minim menyerap air ya? Tapi di keadaan nyatanya, tapi sekitar lingkungan situ bisa kayak di perusahaan gitu panas kalau di sekitar hal itu. Tapi beda kalau misalnya di sekitar pepohonan gitu kan, kalau paginya dingin gitu. Ya, iya, kalau siang memang panas sekali, kalau malam dingin kalau dekat kelapa sawit. Nggak tahu kenapa. Tapi kayaknya menyerap air lah banyak. Karena kalau sumur, ibaratnya sumur ada di kampung kemarin kan. Sumur tuh kalau di dekat sumur gitu ditanam sawit, sumurnya pasti kering. Nggak tahu kenapa. Kayaknya diserap oleh kelapa sawit itu sendiri gitu. Jadi kayaknya banyak menyerap air. Nggak tahu ada yang benar. Soalnya di buku kayak gitu, tapi di kenyataannya rupa-rupanya kelapa sawit ini banyak menyerap air. Dan di kebun kan, contohnya saya punya kan tanahnya gambut. Ini lama kelamaan tanah yang gambut tuh yang dulunya lembab sekarang udah kering gitu. Mungkin menyerap air banyak gitu. Mungkin beda. Kesimpulannya kelapa sawit ini banyak menyerap air. Kalau isu-isu yang lainnya mengenai kelapa sawit kira-kira apa ya? Yang itu kayak mana tuh? Yang Eropa yang dibilangnya, yang mengatakan bahwa Indonesia merusak lingkungan karena kelapa sawitnya gimana? Kalau menurut saya sih sebenarnya itu propaganda atau kampanye hitam supaya kelapa sawit ini Tidak diterima gitu. karena mereka memiliki minyak yang berasal dari yang lain gitu Ya, kan. dari kedelai takut menyaingi. Oh iya. Jadi Juga
menurut Rafli bagaimana? Ya, kemungkinan kayak itu dalam segi perdagangan pasti kan ada kelemahan dan kekurangan. Jadi kekurangan minyak Eropa ini harganya lebih mahal gitu kalau kedelai, sedangkan sawitnya lebih murah. Jadi kalau orang dunia, pasar dunia itu lari ke minyak sawit semua, minyak kedelai mereka nggak laku. Jadi mereka nggak ada pendapatan nggak dari diterima, nggak menerima itu, ya kan? Karena pendapatan orangnya berasal dari minyak kedelai, minyak jagung, ya kan? sedangkan di keadaan mereka nggak bisa nanam sawit, itu penyebabnya mereka. Karena kurang lahan. Berarti mitos ya. Mitos berarti ya. Terus minyak sawit ini untuk apa aja sih sebenarnya? Manfaatnya gitu. Ya, Produk-produk turunannya gitu. gitu. Ya sabun bisa juga, minyak kelapa sawit yang kita pakai limoli, fortuner, banyak. Produk-produk kecantikan gitu ada nggak sih? Ada juga, ada bahkan ada juga untuk makanan juga, seperti dibuat coklat juga. Iya. Ternyata minyak kelapa sawit ini keren ya. Saya pernah baca di situs itu minyak kelapa sawit ini dibuat produk seperti bahan bakar gitu. Biodiesel. Ya, biodiesel. Itu di situ kemarin baru nampak ada apa namanya spanduk yang dibilang B30 dijual di sini katanya. Ini SPBU yang ada di depan ini. SMA men. Oh, SMA Min yang itu, yang dekat Oh. depan stadion. Nah, di situ udah ada B30. Berarti mulai berkembang ya. Terus tentang penggunaan minyak kelapa sawit dalam pembuatan bahan-bahan makanan, apakah tidak berbahaya? Seperti yang isu-isu di masyarakat kita dengar bahwasannya minyak kelapa sawit ini mengandung kolesterol yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan sebagainya. Bagaimana menurut teman-teman? Sebenarnya kalau yang membuat kolesterol tuh kalau penggunaannya tuh berulang kali. Jadi kan kayak di rumah makan nih, kadang-kadang udah 10 kali pun masih Udah dipakai hitam rumah. lah, udah hitam minyaknya Masih dipakai. juga. Jadi kalau di pengguna rumah tangga, kalau orang tua kita masak kan cuma sekali gitu kan, udah nggak apa juga. Jadi ya kalau kolesterol nggak terlalu tinggi kali. Tapi kan itu kelapa sawit ini minyak nabati. Jadi dia nggak mengandung kolesterol sebenarnya. Kalau minyak nabati, kalau minyak hewan baru mengandung kolesterol. Kalau minyak nabati enggak. Itu isu-isunya kayaknya itu yang berasal dari propaganda yang negara Eropa itu. Kampanye hitam tadi. Kampanye hitam yang tadi. Ibaratnya, nah, makanya dibilang kalau minyak nabati, ibaratnya kedelai itu minyak nabati, Ya. jagung minyak nabati, minyak kelapa sawit nabati. Kenapa dibilang kelapa sawit ini banyak mengandung kolesterol? Gara-gara tadi kayaknya, ibaratnya pemakaian tadi. Makanya minyak apapun kayaknya kalau dipakai berulang kali mengandung kolesterol. Berarti selama ini kita dibohongi. Kelapa sawit ternyata bagus untuk perekonomian. Terus apakah harga jual minyak kelapa sawit cocok dengan harga di masyarakat? Dalam di Indonesia ini lebih cocok lah, karena daripada minyak kedelai, minyak sawitnya lebih murah gitu. Menguntungkan untuk petani tidak seperti itu? Ya dalam segi ekonominya, karena khususnya di Riau ini kan komoditinya sawit, jadi menguntungkan. Kalau gak ada sawit nanti kan orang bingung mau nanam apa lagi gitu. Soalnya di Riau ini orang lebih suka nanam sawit karena cuma panen dalam sebulan tuh. Perawatannya Nah. mudah. Ya beda dengan getah kan, harus setiap hari. Nah, jadi lebih membutuhkan tenaga yang ekstra gitu. Dan kelapa sawit ini bagus juga untuk misalnya dalam membantu masyarakat sekitar gitu. Kalau gak ada kerja bisa orang menebas, memprot. Nah, jadi untuk menambah lapangan pekerja baru gitu. Ya kan ada juga itu sistem tanam yang apa namanya, tumpang sari. Ibaratnya kalau masih kecil sawitnya bisa
tukang sari dengan tanaman kacang-kacangan atau apa gitu kan. Jadi menambah apa juga ekonomi. Kalau kelapa sawitnya belum menghasilkan gitu kan. Jadi pengolahan juga harus tepat ya kalau minyak sawit ini. Iya. Saya juga tinggal di lingkungan pabrik ya. Saya melihat limbah yang dibuang dari proses pengolahan kelapa sawit, minyak kelapa sawit itu bisa dijadikan biogas, bisa menghasilkan energi listrik. Iya, itu katanya kayak solid gitu, tanah itu subur ya untuk Ya, tanam. subur. Saya sudah coba sendiri di rumah kan, nanam bunga, nanam sayur, semuanya subur. Banyak ya dari kelapa sawit ini yang bisa dimanfaatkan. Asal Limbahnya pengolahan bisa. pengolahannya yang tepat ya. Jadi mitos dan fakta kelapa sawit selama ini sedikit demi sedikit bisa terungkap yang benarnya kan. Iya. Ada benarnya, ada yang tidaknya gitu. Jadi mungkin itu aja lah kak pembahasan kita tentang isu-isu kelapa sawit untuk saat ini gitu. Iya. Baiklah, itu tadi pembahasan kami mengenai mitos dan fakta kelapa sawit. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih.